Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang atharud dzunub wal ma'asi al-qabihah, yaitu tentang pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat terhadap hati. Yang sekarang kita akan bahas tentang aqsamul qulub, tentang pembagian hati dan alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, yaitu tentang tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Yang saya ambil dari kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu tentang menyucikan jiwa, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, yang beliau meringkas dari beberapa kitab, baik dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah maupun dari kitabnya Ibnu Rajab al-Hambali maupun yang lainnya. Pada pekan yang lalu sudah saya jelaskan di antara pengaruh-pengaruh yang jelek terhadap hati, yaitu orang yang sering berbuat dosa dan maksiat dan dia tidak segera untuk bertaubat kepada Allah dan tidak menyadari bahwa dia berbuat dosa dan maksiat, itu akan membuat hatinya itu gelap. Kemudian ilmu yang dicari selama ini mahrum, tercegah. Artinya tidak barokah ilmu itu. Kemudian juga tercegah dari barokahnya rezeki yang dia cari. Kemudian juga dicabutnya rasa haya, rasa malu, sehingga dia tidak mempunyai rasa haya, rasa malu yang benar menurut syariat. Dan yang lain yang sudah saya sebutkan. Yang terakhir saya jelaskan, kalau seandainya tetap orang itu terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, akibat yang terakhir itu hati itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutup hati mereka. Dan itu naudzubillah kalau sudah sampai yang demikian, waliyadzubillah. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang pembagian hati dalam kitab ini dan tanda-tandanya. Sehingga dengan disebutkan tanda-tandanya ini kita akan merasa kita termasuk hati kita ini yang mana? Apakah hati kita ini termasuk hati yang sehat, yang salim, yang sahih, atau termasuk yang marid, yang saqim, atau termasuk yang mayyit, yang qasi. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Ighatsatul Lahafan, dan juga para ulama yang lain, bahwa hati itu dibagi 3 oleh para ulama. Dan mereka mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang pertama al-qalbus sahih. Yang kedua al-qalbul marid. Yang ketiga al-qalbul mayyit. As-sahih sama dengan as-salim. Jadi qalb dibagi oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, dan juga para ulama yang lainnya dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu yang pertama al-qalbus sahih. Al-qalbus sahih yaitu al-qalbus salim.
Yang kedua, al-qalbul marid. Yang ketiga, al-qalbul mayyit. Al-qalbul sahih, ini sudah saya jelaskan ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89 tentang al-qalbul sahih. Hati yang sehat atau hati yang selamat. Ayatnya sudah antum catat pada pekan yang lalu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Saya sudah jelaskan bahwa hati yang selamat yaitu yang selamat dari kesyirikan, yang selamat dari perbuatan maksiat, yang selamat dari perbuatan bid'ah, dan dia tenang terhadap sunnah. Insyaallah saya akan jelaskan nanti tentang tanda-tandanya. Bagaimana hati yang sehat itu, hati yang selamat itu, yang bagaimana tanda-tandanya yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yaitu al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang kedua, di sini yang kedua hati yang sakit. Dan yang ketiga al-qalbul mayyit, hati yang mati. Tentang hati yang sakit dijelaskan, qalbun lahu hayatun wa bihi illah, yaitu hati yang masih ada kehidupan akan tetapi ada penyakit. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal iman bihi wal ikhlas lahu wa tawakkul lahu ma huwa maddatu hayatihi, wa fihi min mahabbati syahawat wa ithariha wal hirs ala tahsiliha wal hasad wal kibr wal ujub ma huwa maddatu halakihi wa atabihi. Jadi hati yang sakit itu hati yang masih ada kehidupan tetapi dia sakit. Dan hati ini tergantung dari mana, dari kedua yang mana yang kuat. Arti pengaruhnya, dalam hati ini masih ada rasa cinta kepada Allah, iman, ikhlas, tawakal, yang merupakan pokok dari hidupnya hati itu. Tetapi dalam hati ini juga ada kecintaan terhadap syahwat dan mengutamakan syahwat, dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Serta hasad. Dalam hati ini ada hasad, dengki, iri. Ada kibir, sombong, takabur, tarafu', merasa lebih tinggi dari yang lain. Wal ujub, merasa bangga terhadap dirinya. Yang merupakan pokok dari kehancurannya dan kerusakan dari hati ini. Maka dia berada di antara dua panggilan. Da'in yad'uhu ila Allah wa rasuli wa daril akhirah, wa da'in yad'uhu ila al-ajilah, wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baba wa adnahuma ilaihi jiwara. Dan dia berada atau dia dicoba dengan dua panggilan. Terkadang dia dipanggil kepada Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat dia mengikuti. Terkadang juga dipanggil kepada kehidupan yang rendah ini, yaitu kehidupan dunia, yang kemudian dia mengikuti syahwatnya dan dia jatuh dalam perbuatan itu. Ini hati yang sakit. Jadi hati yang sakit ini dia tergantung dari dua ajakan. Kalau yang mengajaknya kemudian dia ikut ajakan yang baik, maka dia akan datang. Kalau diajak kepada yang jelek, dia akan ikut yang jelek, maka dia terus berbuat yang jelek. Jadi hati ini masih ada rasa iman, salatnya masih, segala macam masih, tapi maksiat juga masih. Ini yang marid. Yang lebih berbahaya lagi yang ketiga, yaitu al-qalbul mayyit. Wa huwa diddul qalbis salim. Lawan dari hati yang selamat. Hati yang mayyit ini, hati yang mati ini, la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah, bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi walau kana fihi sukhtu rabbih wa ghadabihi. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط فهو متعبد لغير الله إن أحب لهواه
wa in abghada li hawa, wa in a'ta li hawa, wa in mana'a li hawa, fahuwa athirun 'indahu wa ahabba ilayhi man radiya maulah. Fal hawa imamuhu wasyahwah qaiduhu wal jahl sa'iquhu wal ghaflatu markabuhu. Hati yang sakit itu, hati yang mati itu adalah hati yang tidak kenal kepada Allah. Dia tidak beribadah dengan perintahnya dan tidak mengikuti apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bahkan dia selalu mengikuti syahwatnya dan dia selalu mengerjakan apa yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Dia tidak peduli apabila dia sudah mendapatkan apa yang dipenuhi oleh syahwatnya. Apakah itu Allah redha atau tidak, dia lakukan semua perbuatan itu. Yang penting terpenuhi syahwatnya. Dan dia beribadah kepada selain Allah. Apabila dia cinta karena hawa nafsunya. Apabila dia membenci pun karena hawa nafsunya. Apabila dia memberi pun karena hawa nafsunya. Dan apabila dia mencegah pun karena hawa nafsunya. Berbeda dengan hati yang selamat. Kalau hati yang selamat, dia cinta kepada seorang karena Allah. Dia membenci karena Allah. Karena orang itu melanggar syariat, dia benci karena Allah. Kemudian dia memberi pun karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Dia mencegah pun karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Itu hati yang salim. Tapi hati yang mati, yaitu dia memberi karena hawa nafsunya. Dia mencegah pun karena hawa nafsunya. Dia mencintai karena hawa nafsunya. Dan dia membenci karena hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya itulah yang mempengaruhi dirinya. Dan dia mencintai semuanya karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu sebagai imam. Syahwat itu sebagai pengiringnya. Dan kebodohan itulah sebagai sopirnya. Artinya sebagai yang membawa dia kepada kejelekan. Dan al-ghaflah sebagai kelalaian itu sebagai tempat kendaraannya. Jadi di sini orang-orang yang hatinya sudah mati, dia tidak berpikir lagi terhadap kebaikan. Semuanya dia berpikir untuk kemaslahatan hawa nafsunya. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi suqmun wa mu'asyaratuhu summun wa mujalasatuhu halal." Maka kita berteman dengan orang yang seperti ini, orang yang hatinya sudah mati, yang tidak beribadah kepada Allah, yang dia sudah jauh dari beribadah kepada Allah, yang dia mencintai segala macam yang haram dan yang lainnya, maka orang yang bergaul dengan orang ini, maka dia akan sakit. Kalau kita bergaul dengan orang yang hatinya mati, maka orang itu akan sakit. Kemudian berteman dekat dengan dia merupakan racun. Wa mujalasatuhu halak, dan duduk bersama dia merupakan kebinasaan. Ini nasihat dari para ulama. Dan itu didasarkan beberapa hadis Nabi. Ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda di antara sekian banyak hadis tentang masalah pergaulan ini, Nabi mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi, agamanya seseorang itu tergantung dari temannya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, insyaallah dia akan menjadi baik. Kalau dia berteman dengan orang jelek, dia akan menjadi jelek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi ini tentang hati yang mati. Ya sudah jelas, hati yang mati ini pertama terkena kepada orang-orang kafir. Yang kedua kepada orang-orang munafik. Yang ketiga kepada orang-orang yang fajir, yang jahat. Atau orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, dari sakit bisa pindah kepada mayit. Hatinya sakit, itu bisa pindah kepada hati yang mati. Sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda dari hati yang sehat, supaya kita tahu, dan tanda-tanda dari hati yang sakit. Sebab nanti kalau kita bicara soal hati yang sehat ini, nanti ada kebalikannya. Kebalikannya berarti hati yang sakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Itu asalnya ayat itu berkenaan tentang orang-orang munafikin. Dijelaskan di sini dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini, yaitu alamatu sihhatil qalb. Tanda-tanda dari hati yang sehat, hati yang salim. Yang pertama, ayyartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah.
wa yahillu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha. Jaa ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Tanda yang pertama dari hati yang sehat, yaitu dia mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan dia datang ke dunia ini sebagai orang asing. Jadi mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Allah mencela kalau ada orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah mencela mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sering dibacakan. Ayat ini sering dibacakan oleh imam dalam salat Jumat. Karena di antara sunnah di salat Jumat itu membaca 2 surah. Yang pertama Sabbih, yang kedua Hal Ataka. Kalau salat Jumat sunnahnya baca itu. Atau yang panjang, yaitu surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqin. Tapi untuk umumnya masyarakat, yaitu Sabbih dengan Hal Ataka. Tapi kalau seandainya masyarakatnya memang sudah talabul ilm, mereka sudah kuat, kita kasih yang lebih panjang lagi. Di dalam surah ini, dalam surah Sabbih, Allah menyebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setiap Jumat kita diingatkan oleh imam, kalau imamnya membaca surah ini kita diingatkan oleh, yaitu bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita melihat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Al-A'la ayat 16, ayat 17. Bal tu'thirunal hayata dunya, bahkan kalian memiliki kehidupan duniawi atau lebih utamakan. Athara yu'thiru dalam bahasa Arab itu artinya mengutamakan, lebih mengutamakan. Athara yu'thiru. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau orang-orang yang hatinya sehat, dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bagi dia merupakan tempat singgah. Artinya dia di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Ada yang bawa Bulughul Maram? Antum lihat di Bulughul Maram, di Kitabul Jami' di Bulughul Maram itu. Coba lihat sebentar. Di Bulughul Maram, di Kitabul Jami', di hadis nomor 1498. Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Wa qala Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik." 1498. Ada. Nah ini. An Ibnu Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi hadis itu di hadis 1498. Jadi Rasulullah SAW memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian setelah memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hendaklah kamu jadi dunia ini seperti orang gharib, orang asing, aw 'abiru sabil atau orang musafir, orang yang dalam perjalanan. Kemudian setelah itu Ibnu Umar menjelaskan, hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ibnu Umar menjelaskan, artinya Ibnu Umar bagaimana penjelasan terhadap
gharib atau abir sabil dijelaskan oleh Ibnu Umar tentang masalah waktu. Kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang insyaallah nanti kita akan bahas tentang masalah waktu ini yang ke-6 tentang tanda dari hati yang sehat. Yang sekarang yaitu kata-kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hendaklah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, dan orang yang dalam perjalanan. Orang gharib, asing, atau orang yang dalam perjalanan, mesti dia akan kembali. Tidak akan mungkin orang musafir itu selamanya di luar negeri, tidak mungkin. Orang musafir keluar kota atau keluar negeri, dia akan pulang, dia akan balik. Ada dua hal yang disebutkan, atau ada beberapa hal yang bisa dijelaskan dalam hadis ini. Orang kalau musafir atau dia orang asing, ketika dia akan berangkat satu negeri, dia mesti punya bekal. Tidak mungkin dia akan nekat. Mesti dia punya bekal. Sedangkan kita sekarang ini sedang berjalan menuju akhirat. Semua manusia berjalan menuju akhirat karena akan kembali kepada Allah. Karena itu dia harus punya bekal. Nah, bekal yang utama pertama kali yaitu ilmu syar'i. Sebab dia akan tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana bertauhid kepada Allah, bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, dia akan tahu kalau dia talabul ilmi. Di antara bekal yang kedua yaitu takwa kepada Allah. Di antara bekal-bekal yang lain lagi yaitu dia beramal saleh waktu dunia ini. Karena dia akan kembali kepada Allah. Semua. Makanya dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kalian takut kepada satu hari yang kalian akan semua dikembalikan kepada Allah. Dan semuanya akan diselesaikan tentang apa yang mereka lakukan. Dan semua tidak akan dizalimi oleh Allah. Jadi Allah menyebutkan, takutlah kalian kepada satu hari yang kalian semua dikembalikan kepada Allah. Berarti kita akan kembali. Karena itu, kalau semua akan kembali, maka semuanya harus punya bekal. Kita aja mau keluar kota, mesti kita punya bekal. Apa saja bentuknya bekal itu? Apakah itu uang? Apa saja? Sekarang untuk bekal di akhirat bukan uang, bukan yang lainnya, tapi amal yang saleh, amal yang ikhlas, ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang sebagai bekal yang Allah katakan dalam ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kehidupan yang pertama itu makna dari hadis ini yaitu kita bawa bekal kalau orang asing. Yang kedua yang nanti akan dijelaskan, orang asing atau musafir dia berada di satu tempat itu nggak mungkin lama, mesti sebentar. Antum umpamanya dapat tugas 10 hari atau 20 hari, antum berusaha bagaimana menyelesaikan urusan dalam jangka 15 hari. Karena sudah rindu kepada keluarga, ingin cepat pulang. Kita di dunia ini tidak akan lama, sebentar. Allah memberikan perumpamaan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita hidup ini cuma sebentar. Di akhirat, keadaan di akhirat itu setengah hari itu sama dengan 500 tahun di muka bumi ini. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Maka orang yang disiksa di neraka, setengah hari di neraka itu sama dengan 500 tahun di muka bumi ini. Itu perbedaan hari. Kalau kita bandingkan antara kehidupan itu, kita cuma sebentar hidup ini. Sebentar. Maka harus dimanfaatkan waktu itu. Orang musafir atau orang asing, tidak akan mungkin dia akan berlama-lama. Waktu itu dia cepat sekali. Dia kerjakan semua tugasnya dengan baik. Sekarang kita dikasih tugas oleh Allah, dikasih tugas oleh Rasulullah, kita selesaikan tidak dengan baik tugas itu. Tugas beribadah, tugas beramal, tugas yang lain yang Allah serahkan kepada kita, yang Allah bebankan kepada kita. Dan ingat bahwa Allah tidak akan mungkin membebankan kepada manusia apa yang manusia tidak mampu. Allah tidak akan membebankan kepada manusia apa yang manusia tidak mampu. Dan kita berdoa kepada Allah di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan manusia melainkan apa yang dia sanggup, apa yang dia usahakan. Semuanya. Karena itu kita harus memanfaatkan apa yang Allah bebankan kepada kita. Dan apa yang Allah bebankan kepada kita ini tidak berat. Semuanya ringan. Karena tidak akan mungkin Allah membebankan kepada makhluknya itu yang berat. Tinggal kita laksanakan dari perintah-perintah Allah.
dan menjauhkan larangannya. Itu ringan bagi manusia. Jadi ini tentang masalah waktu yang Allah berikan kepada kita, itu waktunya ada dan kita mampu untuk mengerjakan. Sebagaimana antum bandingkan sekarang antum tugas ya di kantor atau di pasar atau di mana saja, antum bisa selesaikan tugas antum dengan baik. Dan kita berusaha bagaimana menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa giliran ada tugas yang datangnya dari Allah dan Rasulnya atau kewajiban, kemudian dilalaikan oleh manusia? Tidak adil. Kita dalam seperti ini tidak adil. Kalau orang yang betul-betul kehidupannya akhirat, betul-betul dia berusaha memanfaatkan dan mengerjakan. Karena kita akan kembali kepada Allah dan semua yang datang yang kita nikmati, semua datangnya dari Allah. Apapun. Hatta air yang kita minum. Mata yang kita pakai untuk melihat. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menyebutkan tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Itu Allah mengingatkan kepada kita. Kalau untuk manusia dengan yang lain itu menggugat, tapi Allah tidak. Allah mengingatkan, bukan menggugat, tapi Allah mengingatkan kita terhadap apa-apa yang kita lakukan. Allah suruh melihat tentang apa yang kita lakukan ini. Seperti Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Di ayat 58 dan 59 dalam surah Al-Waqi'ah. Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan, tentang mani yang kamu pancarkan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kemudian di ayat 68-nya. Di ayat 68-nya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun? Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur kepada Allah? Jadi Allah menegur kita, mengingatkan kita. Jika kamu perhatikan air yang kamu minum, apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau seandainya kami mau, kami jadikan air itu semuanya asin. Mengapa kalian tidak bersyukur kepada Allah? Kalau asin, sebenarnya kita lihat bagaimana orang-orang yang tinggal di pantai. Bagaimana susahnya mereka untuk minum. Jadi peringatan dari Allah. Kemudian juga tentang orang-orang yang bercocok tanam. Allah ingatkan dari ayat 63 dan 64-nya. Tentang orang-orang yang bercocok tanam, yang bertani. Allah ingatkan juga, afara'aitum ma tahruthun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Maka jadilah kamu heran dan tercengang. Kalau Allah kehendaki, dihancurkan oleh Allah semuanya. Semua cocok tanam itu Allah hancurkan. Ini peringatan dari Allah kepada manusia. Bahwa semuanya adalah dari Allah. Kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apapun juga. Kita lahir ke dunia tidak membawa sesuatu apapun juga. Maka ketika kita dewasa, ketika kita mendapatkan segala macam kekayaan, harta, kenikmatan, segala macam, ingat, semua yang datang dari Allah. Makanya kalau kita hitung nikmat Allah, kita tidak bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Kata Allah, seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Tetapi manusia sangat zalim dan sangat kufur, kata Allah. Zalumun kafar. Maka setiap mukmin dia harus berusaha bagaimana kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus dahulukan Allah daripada yang lainnya. Kehidupan kita harus kita dahulukan Allah dari semua yang ada. Karena selama ini kalau kita hitung umur kita yang puluhan tahun, sudah banyak kita berbuat dosa dan maksiat. Lebih banyak kita pentingkan urusan yang lain dari dunia ini daripada urusan akhirat. Tinggal kita hitung, antum introspeksi, antum muhasabah terhadap diri antum. Terlalu banyak kita pentingkan yang lain daripada kehidupan akhirat. Tinggal kembali kepada kita, dan itu juga kepada keluarga kita. Kalau tidak, kita tidak bawa diri kita dan keluarga kita berdosa di hadapan Allah dan kita zalim. Karena dia tidak tahu, tergantung kita sebagai suami. Dia tidak tahu apa-apa tentang din dan tentang agama ini. Kita
utamakan dunia, mereka juga mengutamakan dunia karena kita tidak pernah ingatkan keluarga kita tentang akhirat. Yang kedua, di antara tanda-tanda hati yang sehat, yaitu di antara tanda hati yang sehat, min alamat sihhatil qalb annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yukhbita ilaihi wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhib al-mutar ila mahbubihi. Yang kedua, yaitu hatinya itu selalu menegur untuk selalu bertaubat kepada Allah. Hatinya selalu menegur untuk selalu bertaubat kepada Allah. Jadi yang kedua, yaitu hatinya itu selalu menegur untuk selalu bertaubat kepada Allah. Jadi ketika dia salah, ketika dia keliru, istighfar dan taubat kepada Allah. Karena kita banyak salah dan banyak dosa seperti yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu tentang perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh setiap manusia. Karena itu dia harus berusaha ketika dia salah, ketika dia keliru, dia istighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Dan itu diantara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu istighfar dan bertaubat. Tentang masalah surga, diantaranya Allah menyebutkan, antum lihat dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tentang surga Allah ingatkan, disuruh kita kalau mau masuk surga, yaitu kita bertaubat kepada Allah. Segera minta ampun kepada Allah. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133. Jadi orang yang mendapatkan jannah, dia harus segera untuk minta ampun kepada Allah. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegera kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dalam surah Al Imran ayat 133, 134 dan 135. Di ayat 134-nya tentang orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain hanya Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya mereka tidak musir, mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa. Selalu ketika diingatkan perbuatan dosa, mereka berhenti. Ini ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bertobat. Ketika diingatkan ini dosa, ini haram, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini syirik, segera berhenti. Bukan malah sengaja melakukan perbuatan itu, atau malah melecehkan orang-orang yang mengingatkan. Dia bertobat kepada Allah. Ini di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Infak di saat senang dan saat sulit, kemudian menahan amarahnya, memaafkan manusia. Kemudian apabila dia berbuat dosa atau menzalimi diri sendiri, dia istighfar kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Ini yang kedua dari ciri hati yang sehat. Jadi begitu dia salah, siapa saja dia yang salah itu. Apakah dia seorang ustadz, dia seorang guru, dia seorang alim, dia seorang tua, dia seorang kaya, orang miskin. Ketika dia berbuat salah, taubat kepada Allah, siapa saja. Seperti sudah saya katakan, siapa saja kita berbuat salah, berbuat dosa. Maka yang terbaik kata Nabi yang berbuat salah, yaitu yang bertaubat. Jadi yang terbaik dari orang berbuat salah itu yang bertaubat kepada Allah. Ini berarti hatinya sehat. Akan dihapuskan itu titik hitam di hatinya kalau dia selalu bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'zam min ta'allumil haris
bi fawati malihi wa faqdih. Yaitu yang ketiga, merasakan sakit apabila ada ketaatan yang luput darinya. Dia merasakan sakit apabila ada ketaatan yang luput darinya. Melebihi dari sakitnya orang yang kehilangan harta. Melebihi dari sakitnya orang yang kehilangan harta. Jadi yang ketiga ini, di antara tanda hati yang sehat itu, kalau ada ketaatan yang terluput, itu dia menyesal. Jadi dia menyesali perbuatan itu. Umpamanya dia terluput dari sesuatu yang wajib, dia menyesal. Atau dia terluput sesuatu yang sunnah, dia biasa berzikir pagi sore, atau dia biasa mengerjakan salat sunat, atau dia biasa mengerjakan salat malam, atau dia biasa baca Quran setiap hari. Terluput karena kesibukan dunia atau yang lain, itu terasa sakit hatinya, terasa sedih dan terasa menyesal. Kenapa sampai terluput perbuatan itu? Jadi apa saja dia perbuatan baik, kalau dia terluput, dia merasa menyesal. Ini di antara tanda hati yang sehat. Kata Nabi, apabila membuat gembira kebaikanmu dan membuat menyesal kesalahanmu, maka engkau termasuk orang yang beriman. Kata Nabi, kalau kamu sudah berbuat kesalahan menyesal, kok kenapa seperti ini? Menyesal dan bertobat kepada Allah, ini tanda orang yang sehat hatinya. Jadi orang yang tanda yang sehat hatinya yang ketiga ini, yaitu ketika ada sesuatu yang luput dari kewajiban atau dari amal-amal sunnah, dia merasa menyesal. Antum biasa baca Quran. Kalau sudah terbiasa kita baca Al-Quran, sudah biasa, dan ini bukan riwayat kita, selalu setiap hari ibadah salatul fajr baca Al-Quran, atau malam baca Al-Quran, terluput karena kesibukan dunia, itu menyesal. Menyesal sekali. Itu kalau hati yang sehat. Tapi kalau hati yang sakit, tidak jadi masalah. Kalau hati yang sakit, baca Quran nggak baca Quran sama saja, ngaji nggak ngaji sama saja. Ngaji datang ke majelis taklim dengan tidak ngaji sama saja, karena hatinya sakit. Tidak ada rasa menyesal, sama sekali tidak ada rasa menyesal. Biasa dia sholat berjamaah, terluput sholat berjamaah, menyesal dia. Biasa sedekah, infak pada orang, dia tidak infak, menyesal dia. Biasa bangun tengah malam, dia tidak bangun, dia menyesal. Ini tanda hati yang sehat. Tapi hati yang sakit, tidak terasa dia. Apakah dia berbuat kebajikan atau kesalahan, sama saja bagi orang itu. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat. Wa min alamati sihhatihi ay yashtaqa ila al-khidmah. Yaitu yang keempat, tanda hati yang sehat yang keempat itu, yaitu dia rindu untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu yashtaq ila al-ibadah. Dan yashtaq ila al-khidmah, ada dua. Dia yashtaq ila al-ibadah dan yashtaq ila al-khidmah. Artinya dia rindu untuk beribadah kepada Allah dan dia rindu juga untuk membantu orang lain. Dia selalu beribadah kepada Allah dan dia rindu juga untuk selalu membantu orang lain. Karena dalam hadis-hadis banyak disebutkan, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang melapangkan kesulitan seseorang, Allah akan lapangkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolong orang yang sedang mengalami kesusahan, maka Allah akan tolong dia di saat sulit nanti pada hari kiamat. Itu orang yang beriman. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Antum bisa lihat di Bulughul Maram juga ada hadisnya di Kitabul Jami'. Hadis itu. Dia orang yang melapangkan kesulitan orang yang sedang mengalami kesulitan, apalagi dalam keadaan sekarang, maka Allah akan melapangkan dia di dunia dan di akhirat. Orang yang menolong orang yang sedang susah, maka Allah akan tolong nanti di akhirat di saat dia mengalami kesulitan. Maka dia rindu untuk membantu orang lain. Di samping dia rindu untuk selalu ibadah. Selesai ibadah dia ingin ibadah lagi. Selesai ibadah, tentunya ibadah yang sunnah, bukan ibadah yang bid'ah. Kalau ibadah yang bid'ah tidak ada artinya. Raddun, tertolak kalau ibadah yang bid'ah itu. Tapi yang dia laksanakan ibadah yang sunnah. Ketika dia ibadah, dia rindu ingin melaksanakan ibadah yang lain lagi. Dia selesai sholat isya, dia rindu nanti malam dia ingin bangun tengah malam. Kalau dia tidak sanggup untuk bangun, dia ingin witir. Dia selesai baca Al-Quran, dia rindu lagi, ingin baca lagi, terus seperti itu. Ini orang-orang yang hatinya sehat. Dia rindu untuk melakukan ibadah dan rindu pula untuk selalu menolong orang lain. Kemudian yang kelima, nanti kita akan bahas hadis ini karena pembahasan hadis ini panjang, butuh waktu 1 jam untuk membahas hadis ini.
Karena kaitannya berkaitan dengan hadis-hadis yang sekian banyak. Itu Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yasra ala mu'sirin yasallahu." Hadis nomor 1492. Ini hadisnya belum lengkap. Ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini masih separuhnya hadis ini. Hadis ini panjang. Ya. Jadi hadis ini hadis 1493. 1493. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasra ala mu'sirin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Ini masih separuhnya. Ada lanjutannya lagi. Lanjutannya itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakara Allah fi ma indah. Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusra' bihi nasabuh. Itu lanjutan dari hadis itu. Jadi hadis itu masih separuhnya disebutkan. Kalau kita mau bahas hadis itu, ya perlu waktu 1 jam. Karena hadis itu ada kaitannya dengan sekian banyak ayat dan hadis. Hadis itu yang di nomor 1493 di buku Maram. Kemudian yang ke-5, di antara tanda hati yang kelima itu, di antara tanda hati yang sehat, ayyakuna hammuhu wahidan, yakni fi ta'atillah. Tujuannya hanya satu. Hati yang sehat itu tujuannya hanya satu, yaitu selalu taat kepada Allah. Tujuannya yang satu, ayyakuna hammuhu wahidan. Tujuannya yang satu yaitu untuk selalu taat kepada Allah. Jadi orang yang beriman berbeda dengan orang fajir, orang yang jahat, dan berbeda dengan orang kafir. Dan sudah saya bawakan ayatnya pada pekan yang lalu, bahwa orang kafir itu diberikan mata oleh Allah, dia tidak dipakai untuk melihat yang hak. Diberikan pendengaran, tidak dipakai untuk mendengar yang baik. Diberikan hati, tidak mau memahami. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Mereka tidak digunakan untuk ketaatan, untuk berbuat dosa dan maksiat. Seolah hidup ini tidak ada beban syariat sama sekali. Binatang tidak ada beban syariat. Binatang tidak ada. Mau lakukan apa saja bebas. Dan surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu ini sebagai permainan saja, sia-sia, dan kamu tidak dikembalikan? Jadi tidak mungkin manusia diciptakan main-main atau sia-sia. Berarti manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah SWT. Jadi manusia tidak lepas dari perintah dan larangan. Manusia tidak lepas daripada perintah dan larangan. Jadi imma dia diperintah, imma dilarang. Jadi di sini tujuannya orang yang beriman itu untuk taat kepada Allah SWT dalam apa saja. Artinya dalam kehidupan ini dia tujuannya satu, yaitu untuk taat selalu kepada Allah SWT. Karena ini mutlak wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, ayyakuna ashahhu biwaqtihi ayyadhhaba dha'ihan min ashaddin nasi syuhhan bimalihi. Yaitu tanda hati yang sehat ini yang keenam, yaitu sangat menghargai waktu. Itu sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Artinya di sini kalau diartikan secara harfiah, maknanya bahasa Arabnya, artinya orang yang hatinya sehat itu dia lebih bakhil dengan waktunya daripada seseorang yang bakhil terhadap hartanya. Artinya soal waktu itu bagi dia jaga betul. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang tadi. Hadis Ibnu Umar nomor 1498 yang tadi. Coba antum lihat hadisnya. Antum buka Ibnu Umarnya 1498. Di situ dikatakan, kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik."
Di hadis itu dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Engkau manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Dan manfaatkan hidup sebelum datang mati. Nah, di sini Ibnu Umar radhiyallahu an, setelah dinasihati Rasulullah, dia menasihati juga sahabat yang lain. Jadi ketika berada di waktu sore, manfaatkan waktu. Apa yang bisa kita lakukan di waktu sore? Untuk taat atau berbuat kebajikan, apa saja yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk kebaikan. Ketika waktu pagi, kita gunakan untuk berbuat juga kebajikan. Jadi jangan tunggu lagi waktu sore. Waktu sore jangan tunggu waktu pagi. Kalau sudah waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Artinya manfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, itu waktunya dibuang-buang begitu saja. Untuk bergurau, untuk bermain, untuk samar, untuk yang lain, yang sia-sia. Tidak ada manfaat sama sekali. Sedangkan orang yang beriman, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan semua kaum muslimin hafal, hatta anak kecil hafal. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Perhatikanlah waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh. Orang beramal saleh, dia bisa beramal kalau dia sudah berilmu. Nah, kan mungkin dia bisa beramal dengan amal saleh kalau dia tidak berilmu. Makanya dimanfaatkan waktunya itu. Di samping belajar thalabul ilmi dan juga mengamalkan dengan amal-amal saleh. Dan di antara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat, masalah waktu akan ditanyakan oleh Allah. Akan ditanyakan oleh Allah. Seperti hadis yang sudah pernah saya sampaikan kepada antum. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an jismihi fima ablah." Rawahu Tirmizi wa qala Tirmizi hadza haditsun hasanun sahih. Kata Nabi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Artinya, apakah dia masuk surga atau neraka? Sampai ditanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Yang akan ditanyakan di antara pertanyaan-pertanyaan yang sekian banyak itu, yang pertama jelas masalah sholat. Di antara pertanyaan itu akan ditanyakan tentang, pertama, masalah waktu. Umurnya dihabiskan untuk apa? Apakah umurnya dihabiskan untuk berbuat dosa dan maksiat? Untuk berbuat yang haram? Atau berbuat yang sia-sia? Dipakai. Anda bisa tanya sekarang kepada orang-orang yang sekarang ini, yang umurnya sudah 40 atau 50 tahun, apa yang sudah dia dapat? Dari Islam ini yang dia katakan dia sebagai seorang muslim, apa sih yang sudah dapat? Quran juga tidak banyak yang dia bisa hafal. Hadis juga tidak dapat. Ilmu agama juga tidak tahu. Tentang akidah juga tidak tahu. Tentang ibadah juga masih belang bentong. Masih tidak jelas ibadahnya. Ayo, baca Al-Quran juga masih belum lancar. Gimana apa umur puluhan tahun digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa umur itu sekian banyak? Kita akan ditanya oleh Allah umur ini. Dihabiskan untuk apa? Kita baru tahu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sekarang kita dapat ilmu. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan terus maksiat lagi, berbuat dosa lagi, main kartu, main ini segala macam. Ada waktunya kita main, ada waktunya kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang sia-sia, antum lihat bagaimana perjuangan para ulama terdahulu. Mereka memperjuangkan Islam dengan darah, dengan keringat mereka perjuangkan Islam. Tapi sekarang dimanfaatkan umat Islam dengan main-main. Bagaimana Islam akan tegak? Bagaimana akan izzah Islam ini? Waktunya habis untuk berbuat yang sia-sia. Dianggap yang penting saya sudah infak, saya sudah sedekah, selesai sudah. Dia mau rayyid, mau ta'annas, mau enak-enakan, tidak bisa. Ya, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Kita harus belajar dulu. Kitanya harus pintar, harus paham tentang agama sebelum orang lain. Jadi waktu habis. Ini akan ditanya oleh Allah waktu kita, umur kita. Dari 24 jam yang Allah berikan, 8 jam untuk apa? Sudah jelas 8 jam untuk kerja. 8 jam lagi untuk apa? 8 jam lagi untuk tidur. Karena 8 jam untuk apa? Dihabiskan setiap hari seperti itu. Habis sia-sia. Kemudian yang kedua akan ditanyakan lagi tentang masalah ilmu kita. Yang sudah kita kaji, yang sudah kita baca, yang sudah kita belajari. Diamalkan atau tidak? Makanya, yang saya selalu berharap setiap kajian itu, dari apa yang kita kaji kita amalkan. Karena kajian ini bukan hiburan. Yang penting hiburan kita bisa ngaji seperti yang lain, tidak. Dari apa yang kita kaji kita berusaha untuk mengamalkan. Karena itu akan dihitung oleh Allah. Jadi bukan soalnya ya ada hiburan ngaji, tidak, bukan hiburan. Kita apa yang kita bisa amalkan. Yang ketiga akan ditanyakan oleh Allah
tentang harta kita. Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan harta itu. Dari mana? Apakah dari harta yang halal, apakah yang haram, apakah yang syubhat harta itu. Karena zaman ini, zaman orang tidak peduli lagi dari mana harta itu. Nabi sudah mengatakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Dia memperoleh harta apakah dari yang halal atau dari yang haram, tidak peduli. Al-muhim yang penting saya makan, istri saya makan, anak saya makan. Al-muhim saya dapat fulus. Tidak peduli. Ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian harta dua ditanyakan. Yang ketiga itu ditanyakan lagi dari harta ini, kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk jalan yang hak? Apakah untuk fisabilillah? Apakah untuk membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Apakah untuk berbuat dosa, berbuat maksiat? Apakah untuk berbuat bid'ah, berbuat syirik, atau membiayai orang-orang yang untuk merusak Islam? Akan ditanya harta ini oleh Allah. Karena pada hakikatnya kita lahir tidak punya apa-apa. Semua datangnya dari Allah SWT. Jadi nggak bisa kita katakan, oh nggak apa-apa, ini yang saya cari uang dengan keringat saya mau habis. Tidak, harta ini dari Allah. Allah yang memiliki harta ini. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Akan ditanya oleh Allah, kemana harta kita habiskan. Itu masalah harta dua. Dan keempat, akan ditanya, capeknya kita, lelahnya untuk apa? Kalau kita capek, lelah, letih untuk Islam, dapat ganjaran dari Allah. Tapi kalau kita capek, lelah, letih untuk bid'ah, untuk syirik, untuk yang sia-sia, untuk maksiat, maka nggak dapat ganjaran. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad, kata Nabi, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Kata Nabi, setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang terpimpin. Tapi barang siapa yang lelah letihnya karena melaksanakan yang bukan sunnahku, maka dia termasuk orang-orang yang binasa, kata Nabi. Itu tergantung kepada kita. Kita lihat, kita capek lelah letih untuk apa? Kalau untuk kebaikan, untuk kemaslahatan Islam, dengan dasar ilmu, bukan perkiraan, bukan dengan perkiraan kita atau perasaan kita, dengan ilmu. Kita capek lelah letihnya dengan ilmu. Benar ini perbuatan amal saleh kita lakukan. Ini tidak benar, kita tinggalkan. Kalau kita capeknya karena itu, insya Allah dapat fadilah. Tapi kalau kita sekedar perbuatan yang sia-sia, kita ini kan hiburan, Islam juga menganjurkan untuk hiburan. Kemudian kita berbuat yang sia-sia, bahkan yang haram, na'udzubillah. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang waktu kita, tentang harta kita, tentang capeknya kita, lelah kita, akan ditanya oleh Allah. Tapi orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat, dia itu bakhil. Makanya antum lihat bagaimana para sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana para ulama. Waktunya betul-betul barokah. Waktunya barokah. Antum bisa lihat. Kalau antum tahu Sahih Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari? Itu Imam Bukhari hafal 200.000 hadis. Waktunya barokah. Tiap hari hafal hadis, tiap hari hafal hadis. Enggak pernah berhenti. 200.000 hadis, bahkan lebih kata ulama yang lain. Malam, sebentar tidurnya. Malam tidur sebentar, kemudian bangun lagi tulis hadis. Tidur lagi sebentar, ingat lagi. Karena untuk bermanfaat kaum muslimin. Tulis lagi hadis. Sampai dia seleksi dari sekian ratus ribu hadis, beberapa 7.000 hadis lebih. Dia seleksi dari sekian ratus ribu hadis. Barokah. Waktunya barokah, ilmunya barokah. Maka dimanfaatkan oleh umat seluruh dunia. Didoakan terus. Selama orang baca Sahih Bukhari, selama itu didoakan dia oleh kaum muslimin. Barokah waktunya. Tinggal orang yang sekarang waktunya tidak barokah. Digunakan untuk yang sia-sia. Waliyahudillah. Yang ketujuh min alamati sihhatihi ay yakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi. Yang ketujuh, di antara tanda hati yang sehat itu yang ketujuh, apabila dia melaksanakan salat, maka hilang darinya semua kesibukan dunia. Apabila dia masuk ke dalam salat, maka hilang darinya semua kesibukan dunia. Jadi hilang semua kesibukan dunia. Dan dia merasa nikmat dengan salat itu. Dan dia merasa nikmat dengan salat itu.
Jadi ketika dia sholat, maka hilang itu urusan dunia. Tinggal kita lihat, banyak kaum muslimin dan kita merasa sendiri. Ketika kita masuk sholat, semua pikiran itu ada. Semua. Tentang ini. Sehingga sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita nggak ingat apa yang kita baca. Apa yang kita sudah pelajari ini sunnah, ini. Nggak tahu sudah. Dan apa maknanya sholat yang penting sudah. Imam salam ya kita ikut salam. Nggak tahu sudah apa yang dibaca oleh imam, yang kita baca juga nggak tahu. Ini. Kalau orang yang sehat hatinya tidak demikian. Justru hilang itu. Dunia bukan berarti sama sekali. Kadang-kadang ada digoda oleh syaitan. Kadang-kadang ada. Tapi dia kembali lagi. Digoda oleh syaitan, dia kembali lagi. Dan dia ketika suatu mendapatkan kenikmatan. Sedap pandangannya dan sejuk hatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Kata Nabi. Dalam hadis yang sahih yang dari Imam Ahmad kata Nabi. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Dan dijadikan kesejukan hatiku, ketentraman hatiku dalam sholat. Nikmat. Makanya sholatnya lama Rasulullah SAW. Khusyuk. Tumanina. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Cepat sholatnya. Dan kalau seandainya antum bisa lihat. Umpamanya antum ditakdirkan Allah terlambat. Tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Sholat di rumah umpamanya. Itu terasa. Cepatnya sholat antum itu terasa. Kenapa? Memang selama ini masih banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga sholat itu maunya cepat. Padahal kita duduk, ngobrol, itu sampai berjam-jam. Kita nonton sampai berjam-jam. Ya kan? Kita berbuat yang lain bisa lama. Kenapa sholat yang munajat kita kepada Allah paling lama 10 menit itu tidak dilakukan dengan tumanina. Padahal sudah belajar tentang bagaimana kaifiat sholat. Ditinggalkan itu. Kalau orang yang hatinya sehat, justru kenikmatan dalam sholat itu. Bermunajat kepada Allah. Dan dengan sholat itu, dia akan terhapus selesai tentang terangkat derajatnya di sisi Allah. Nikmat. Orang yang beriman justru sebagaimana kata Nabi waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadikan ketentraman dan ketenangan hatiku dan kesejukan hatiku dalam sholat. Nabi kalau sholat malam itu lama. Antum bisa lihat, antum bisa baca di Sahih Muslim di juz yang kedua itu. Bagaimana Nabi sholat malam. Nabi sholat malam itu bacaannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Sampai kakinya bengkak. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim tentang sholat malam Nabi. Belum lagi para sahabat kalau sholat tarawih di waktu malam. Sholat tarawih para sahabat sebagaimana kata Tamim Ad-Dari yang menjadi imam sholat di zaman Umar bin Khattab, 1 rakaat itu 100 ayat. Dan selesainya menjelang sahur. Nikmat. Jadi semakin kuat iman seseorang, semakin nikmat dia melaksanakan sholat itu. Tapi semakin banyak perbuatan dosa, semakin gerah gitu. Panas dia melaksanakan sholat itu. Sebentar saja sudah mau keluar dari sholat itu. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, wa min alamati sihhatihi alla yaftur an dzikri rabbih wa la yas'am min khidmatihi. Yaitu di antara tanda hati yang sehat itu yaitu tidak putus-putus berzikir kepada Allah. Artinya tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Tentang yang 8, tidak putus berzikir bukan berarti berzikir seperti yang dilakukan oleh orang-orang tarekat sufiyah, bukan. Dengan zikir tertentu, dengan bacaan tertentu yang mereka atur, bukan. Tapi zikir seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada zikir pagi sore, ada zikir yang baca ketika kita masuk kamar mandi, kita baca zikir yang ada, keluar kamar mandi ada, ketika keluar rumah ada, ketika naik kendaraan ada, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan ada doanya, ada zikirnya, ketika ada orang kena musibah ada zikirnya, dan yang lain semuanya. Dia tidak pernah berhenti untuk berzikir. Makanya seorang mukmin dan mukminah dia harus hafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selalu harus hafal dia zikir-zikir itu. Ketika makan, selesai makan bacaannya apa, dia harus tahu. Ketika tidur, semuanya dia harus tahu. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selesai sholat ada zikirnya, waktu pagi dan sore ada zikirnya, ketika malam ada zikirnya, menjelang tidur ada zikirnya, ketika dia takut ada zikirnya. Antum disebutkan. Dan antum sudah dapat doanya. Artinya buku doa itu sudah antum miliki, tinggal dihafalkan saja. Doa dan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Dan dia tidak bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9,
Wa minha ayyakuna ihtimamuhu bi tashihil a'mal a'zam minhu bil 'amal. Jadi perhatiannya untuk mengoreksi amal itu lebih besar daripada amalnya. Jadi perhatiannya untuk mengoreksi amal itu lebih besar daripada amalnya. Dan selalu dia berusaha untuk ikhlas. Jadi perhatiannya untuk mengoreksi amal itu lebih besar daripada amalnya. Dan dia selalu berusaha untuk ikhlas. Jadi yang ke-9 ini, dia mengoreksi amalnya. Artinya selalu dia perhatikan amal-amal yang saya lakukan ini ikhlas atau tidak. Jadi bukan soal banyaknya amal. Terus memperbanyak amal tapi dia tidak tahu amalnya itu ikhlas atau tidak. Jadi dia berusaha untuk mengoreksi dan selalu untuk memperhatikan ikhlas ini. Jadi apa yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak. Bukan berarti bahwasanya tentang amal itu bukan tidak ada gunanya. Sebab Allah memperhatikan hati dan juga amal. Kalau memperhatikan hati aja, ini bahayanya nanti sama dengan kaum Murji'ah. Hanya hati saja sudah. Amal nggak penting, nggak perlu amal. Bukan itu yang dimaksud dalam keterangan ini, bukan itu. Dia beramal, tapi dia selalu perhatikan soal masalah hatinya itu. Apakah dia amalnya ikhlas atau tidak. Tapi amal tetap dia jadi perhatian. Karena bukan berarti dia hanya hati saja. Sehingga ada orang mengatakan yang penting hati. Bukan itu. Ini pemahaman Murji'ah. Pemahaman yang sesat. Pemahaman Murji'ah ini pemahaman yang sesat. Sejak dulu sudah ada. Dari zaman tabi'in sudah ada Murji'ah ini. Bukan itu. Ini sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah masalah Murji'ah. Orang mengatakan yang penting hati, tidak. Hati dan amal. Karena apa? Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rawahu Muslim. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak memperhatikan kepada rupa kamu dan tidak juga kepada tubuh kamu. Tentang gantengnya seorang, cakepnya dan segala macam Allah tidak perhatikan. Dan juga perhatikan tentang tubuhnya, apakah dia tinggi, gemuk, kurus, tidak. Tapi yang Allah perhatikan tentang hati dan amalnya. Jadi dua, hati dan amal. Jadi orang-orang yang beriman ini ketika dia beramal dia perhatikan ini ikhlas atau tidak amalnya. Semuanya. Apakah itu sholatnya, wudunya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, sedekahnya, ikhlas atau tidak? Ketika dia menolong orang, ikhlas atau tidak? Kalau dia ikhlas, itu akan diterima oleh Allah. Kalau dia tidak ikhlas, dia akan diterima oleh Allah amalnya. Maka dia perhatikan itu. Dia selalu mengoreksi. Di samping dia sudah berbuat amal, dia sedekah mungkin sudah ratusan juta, tapi dia perhatikan ikhlas atau tidak yang dia lakukan ini. Dia amal ikhlas atau tidak? Itu selalu dia perhatikan soal masalah keikhlasan. Karena sedikit amal dengan ikhlas itu lebih bermanfaat daripada banyaknya amal tidak ada ikhlasnya, kata Allah. Jadi amal dia perhatikan, tapi yang lebih penting lagi tashihul a'mal. Mengoreksi amal itu. Benar atau tidak amal itu? Sesuai atau tidak? Ikhlas atau tidak? Sebab kadang-kadang amal itu bisa gugur, bisa hancur dengan sebab ketidakikhlasan karena syirik atau karena syirik yang kecil yaitu riya. Akan habis amal itu. Jadi ini perhatian yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang hatinya sehat. Kemudian yang ke-10 yaitu dia selalu mengutamakan nasihat, mutaba'ah dan ihsan. Dia memperhatikan nasihat, al-mutaba'ah mengikuti contoh Nabi, dan ihsan selalu berbuat baik. Jadi yang ke-10 ini tanda hati yang sehat. Yang ke-10 yaitu dia selalu memperhatikan nasihat. Jadi nasihat yang baik itu dia dengar. Tentunya dia dengar dari orang-orang yang beriman, yang menasihati dalam kebaikan, mengingatkan dia, dan dia bersyukur. Bukan sekedar nasihat didengarkan tapi dia dilaksanakan, tapi nasihat dia manfaatkan, dia laksanakan. Kemudian mutabah, mengikuti contoh Nabi, dan selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan. Ini 10 dari tanda-tanda hati yang sehat. Kemudian tanda hati yang sakit kebalikannya. Tapi saya tambahkan, ya, tanda hati yang sakit kebalikannya. Cuma saya tambahkan di sini keterangan dari muallif penulis kitab ini, yaitu alamatu maradil qalbi, yaitu tanda dari hati yang sakit.
qad yamradul qalbul 'abdi wa yashtaddul marad wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bimautihi. Wa 'alamatu maradihi aw matihi anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi wa la yuji'uhu jahluhu bil haqq wa aqaiduhu al batilah. Jadi di antara tanda hati yang sakit itu, bahkan orang yang hatinya sakit itu, dia tidak tahu bahwa hatinya sakit. Dia pikir badannya sehat, dia anggap hatinya tidak sakit. Padahal hatinya itu sakit, bahkan terkadang hatinya itu bisa menjadi hati yang mati, sedangkan dia tidak tahu bahwa hatinya sudah mati. Di antara tanda sakitnya atau matinya itu, di antara tanda, sekian banyak tandanya, yaitu dia tidak menyadari dan tidak merasa sakit dengan berbuat dosa dan maksiat. Jadi perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan itu tidak terasa apa-apa bagi hati, dianggap satu hal yang biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Dan di antara pengaruh jelek dari perbuatan dosa dan maksiat, bahwa hati itu ketika dia berbuat dosa dan maksiat, tidak, ghirah itu dicabut oleh Allah, rasa haya itu dicabut oleh Allah, rasa malu itu. Dia tidak merasa apa-apa. Kemudian dia tidak tahu yang hak itu, tidak merasa sakit. Dia selama ini tidak tahu, tidak pernah ngaji, tidak pernah datang ke majelis taklim, tidak merasa bahwa dia itu hatinya sakit, tapi nggak merasa dia sakit. Bahwa dia tidak tahu ayat-ayat Allah, tidak tahu hadis Nabi. Mestinya kan dia merasa, oh saya tidak tahu, sebagai seorang muslim kok saya nggak tahu, umur saya sudah berapa ini, kok nggak tahu tentang Islam sama sekali. Merasa sakit, dia tidak sama sekali tidak merasa sakit. Nah ini orang yang sepertinya hatinya sakit. Jadi maksiat yang dilakukan itu tidak mempengaruhi hatinya, dianggap sesuatu hal yang biasa. Kemudian juga dia tidak tahu, dia bodoh tentang kebenaran, dia juga tidak merasa sakit. Kemudian juga dia berbuat bid'ah, dia buat kesyirikan dan akidah dan i'tiqad yang salah, dia tidak merasa bahwa itu satu kesakitan yang ada dalam hatinya. Sehingga hati ini bertambah hari bertambah sakit dan mungkin akan menjadi mati hatinya. Nah, di antara obatnya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih. Ya ini saja tentang masalah hati yang sehat dan hati yang sakit. Tapi yang perlu Anda mencatat lagi terakhir ini, di antara yang dapat membuat hati itu sakit ada dua fitnah, kata Ibnu Qayyim. Anda mencatat, yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Ada dua fitnah yang merusak hati manusia. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Ini yang merusak hati manusia. Ada dua fitnah. Yang pertama fitnatus syahwat. Yang kedua fitnatus syubhat. Ini yang merusak hati manusia. Jadi fitnah syahwat itu seperti dia senang kepada kedudukan, senang kepada harta, senang kepada wanita, senang kepada pujian, senang kepada sanjungan, senang orang itu dekat dengan dia dan dia bisa mengatur orang. Ini fitnah syahwat. Senangnya seperti itu. Orang itu yang penting kumpul dekat dia, dia bisa bayar dengan hartanya. Ini fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat. Yaitu syubhat itu yaitu kesamar-samaran. Syubhat itu samar-samar. Artinya masuk pemahaman yang tidak benar, pelajaran yang tidak benar. Ini syubhat. Dua-duanya merusak. Yang pertama syahwat merusak hati dan tujuan hidup. Syubhat ini merusak ilmu dan i'tiqad. Kalau sudah kena fitnah syubhat, maka dia akan rusak ilmunya, kemudian juga rusak keyakinannya dan rusak ibadahnya. Orang kalau sudah kena fitnah syubhat, Anda bisa lihat. Dan ini fitnah syubhat banyak terkena kepada orang-orang yang dikatakan orang yang berilmu. Pada hakikatnya ilmunya tidak ilmu syar'i. Dianggap bahwa dia berilmu, dia punya gelar, ya, punya kedudukan segala macam. Dianggap dia berilmu, padahal ilmunya tidak ada apa-apa. Apakah dia insinyur, dia doktor dan segala macam. Dianggap bahwa ilmunya itu menyelamatkan dia di dunia wal akhirah. Atau dia sudah dapat gelar MA atau yang lainnya. Padahal dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah ala manhaj salaf, tidak ikuti dia. Ini fitnah syubhat yang masuk. Dan ini diakui oleh para a'immah.
Termasuk para imam yang terdahulu pernah mendapatkan yang seperti itu, kemudian dia taubat kepada Allah. Antum sebutkan siapa saja? Imam Fakhrul Razi, ahli filsafat, ahli ilmu kalam. Di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah. Bahwa ilmu yang saya dapat tidak menghasilkan apa-apa. Semuanya syubhat. Imam Ghazali sendiri di akhir hayatnya taubat kepada Allah. Dia mengatakan bahwa apa yang saya cari dari ilmu filsafat, kemudian ilmu ini tidak ada arti apa-apa. Di akhir hayatnya dia pegang Sahih Bukhari. Saya kembali kepada akidah ini. Dipeluk Sahih Bukhari oleh Imam Ghazali. Anda bisa lihat, baca sejarah biografinya Imam Ghazali. Di akhir hayatnya taubat kepada Allah. Dan juga imam-imam yang lain, Imam Juwaini, Imam Al-Haramain yang terkenal di dunia Islam dulu. Kemudian taubat di akhir hayatnya. Jadi fitnah syubhat lebih berbahaya. Tapi kalau seorang alim kemudian dia terkena dua ini, syahwat dan syubhat, hancur sudah umat ini. Syubhat saja hancur, apalagi dua. Syubhat dan juga syahwat. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan kita juga jangan lepas ya berdoa kepada Allah. Di samping kita mengkaji yang seperti ini, kita introspeksi. Kemudian juga ada doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi berdoa kepada Allah supaya hati kita ini dibersihkan oleh Allah SWT. Yaitu kita berdoa selalu kepada Allah SWT supaya hati kita ini jangan sampai terkena fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan antum nanti bisa dihafalkan doanya itu. Doanya sudah saya tuliskan. Tinggal antum hafalkan doa Nabi SAW. Di antara doanya Nabi berdoa begini, nanti antum hafalkan supaya hati kita ini dibersihkan oleh Allah, yaitu hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kebakilan dan umur tua. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkanlah, Engkau yang dapat membersihkannya. Engkaulah sebagai pelindung dan penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini di antara doa Nabi SAW. Kalau Nabi berdoa seperti ini, kita juga berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala macam kotoran, sehingga kita menjadi hati yang selamat, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat diamalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gimana? Untuk malam ini tidak akan jawab ya? Ada ungkapan tadi. Ya. Ungkapan biasa. Iya. Sama ini. Ahli robbak, ahli tolbak. Itu betul apa enggak? Apa itu menyesatkan apa yang betul? Ahli qalbak. Kalau diartikan dengan benar menurut ketentuan syariat tidak jadi masalah. Tapi kalau diartikan dengan pengertian masing-masing hawa nafsu, itu rusak. Jadi dibagi oleh dia untuk Allah sendiri, untuk berbuat nafsu sendiri. Ini tidak boleh. Akhirnya orang menghalalkan segala cara. Dalam Islam tidak boleh. Kalau diartikan itu makalah, bukan hadis. Kalau yang hadis yang ada disebutkan ketika Nabi ditanya oleh Hanzalah, ya Rasulullah, kami kalau berkumpul dengan engkau ya Rasulullah, seperti kami ini malaikat, bersih, suci. Tapi ketika kami pulang ke rumah, kami bergaul dengan istri kami dan anak-anak kami, soalnya kami ini berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kata Rasulullah kepada Hanzalah, ya Hanzalah, sa'atan. Wahai Hanzalah, sesaat. Artinya, kita nggak mungkin terus berkumpul bersama Rasulullah. Seperti kita talabul ilmi. Kita ada waktunya talabul ilmi. Tapi ada juga waktu kita kerja. Waktu kita bersama istri dan anak. Tapi yang tidak boleh, maksiat tetap harus dijauhkan. Bagaimanapun keadaannya, tetap harus dijauhkan. Itu yang dimaksud. Kalau ini kan tidak. Sa'ali nafsak, sa'ali rabbak itu bukan untuk itu dia. Untuk maksiat. Ada yang linafsak, ada yang liqalbak. Jadi kita perlu hiburan, kita perlu ini segala macam. Tapi semua jalan yang maksiat tidak benar. Gitu. Kalau jalan yang baik untuk keluarga, kita ada hiburan untuk istri, untuk anak. Selama untuk kebaikan tidak jadi masalah.
Yang ternyata kan secara yang sudah kita jalankan begitu. Waktu untuk kerja, tapi kebanyakan waktunya habis untuk kerja, tapi untuk talabul ilmi sisa-sisa waktu saja. Iya. Kata Nabi dalam hadis, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamsuha, dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Kita berbuat dosa, seperti kita jalan melihat wanita, ya kan? Atau kita salah ngomong, salah berbicara. Ya, kita berbuat kebaikan, kita sedekah, kita infak, kita nolong orang segala macam, itu akan menghapuskan kesalahan kita. Tapi kalau maksiat yang besar harus taubat kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya pikir cukup untuk malam ini sampai di sini. Yang terpenting kita bukan artinya dari makalah yang materi yang saya sampaikan ini kita renung lagi terhadap diri kita dan kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.